Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Cahaya Fulia dari Prodi Teknik Informatika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ingin mempresentasikan materi tentang Wireless Network Security. Nah, di sini Wireless Network Security itu ada 5 bagian. Yang pertama EA 802.11 Wireless LAN Overview. Kemudian ada Legacy 802.11 Security Web. Kemudian ada EAAA 802.11 1 Wireless LAN Security, yaitu ada WPA dan WPA2. Kemudian Wireless Application Protocol atau biasa disebut Web Overview. Kemudian yang terakhir ada Wireless Transport Layers atau WTLS Security. Pengoperasian Wi-Fi. Pengoperasian Wi-Fi ini ada akses point atau APS secara berkala menyiarkan suara dengan SSID atau ID set layanan dan tingkat keamanan. Kemudian stasiun pelanggan mendengarkan suara ini mengukur kekuatan sinyal dan menentukan AP yang akan bergabung. Pelanggan juga dapat mengirim penyelidikan untuk menemukan AP di lingkungan tersebut. Kemudian AP mengotentikasi stasiun pelanggan menggunakan kunci bersama. Dan ada yang terakhir stasiun pelanggan dan pertukaran AP paket terenskripsi. Ini adalah gambar EA 802.11 arsitektur. Yang isinya adalah basis service area atau BSA. Itu adalah sel. Kemudian setiap BSA itu mungkin memiliki beberapa titik akses AP. Ada basis service set BSS, itu set stasiun yang terkait dengan satu AP. Kemudian ada sistem distribusi DS, yaitu tulang punggung berkabel. Ada juga Extended Service Area atau ESA. ESA itu beberapa BSA saling terhubung melalui sistem distribusi. Kemudian ada Extended Service Set atau YS, itu mengatur stasiun dalam ISA. Ada set layanan independen dasar, biasa disebut IBSS, yaitu berfungsi set komputer dalam mode ad hoc, mungkin tidak terhubung ke tulang punggung kabel. Kemudian ada jaringan ad hoc, hidup berdampingan dan berinteroperasi dengan jaringan berbasis infrastruktur. Kemudian ada service. Service itu ada asosiasi ASTA berhubungan dengan AP, ada disassociation atau pemutusan asosiasi, reassociation atau transfer asosiasi dari satu AP ke AP lainnya, mobilitas dalam BSS, dalam YSS antara dua YSS. Pengirim MSDU atau pertukaran paket antara STA, distribusi, yaitu distribusi adalah pengiriman paket antara STA mungkin melalui sistem distribusi tulang punggung. Kemudian ada integrasi, yaitu pertukaran paket antara STA dan stasiun kabel yang terhubung ke LAN pada sistem distribusi. Terus ada autentikasi, yaitu stasiun dikonfirmasi, deautentikasi, dan privacy inskripsi. Terakhir ada privacy inskripsi. Nah, ini ada word equivalent privacy atau web. Nah, isinya itu ada standar inskripsi. Pertama, untuk web kabel memberikan autentikasi dan inskripsi, autentikasi kunci bersama, dua mode autentikasi, yaitu sistem terbuka dan kunci bersama dan distribusi kunci manual. Nah, jika adaptor atau AP hilang, semua perangkat harus memasukkan kembali. Kemudian ada web problems. Yang pertama, tidak ada manajemen kunci terpusat, yaitu distribusi kunci manual. Ini kesulitan untuk mengubah kunci. Kemudian yang kedua, satu set kunci yang dibagikan oleh semua, yaitu perubahan yang sering diperlukan. Kemudian yang ketiga, tidak ada autentikasi bersama. Keempat, tidak ada manajemen penggunaan, yaitu tidak ada penggunaan radius. Kemudian wilayah
tidak dilindungi dari penggunaan kembali, pemeriksaan integritas yang lemah, langsung menggunakan kunci utama, dan tidak ada pelindungan terhadap replay. Kemudian ada Wi-Fi Alliance Protect Access atau WPA. Ini modifikasi perangkat lunak ke sistem web yang ada. Fungsinya itu pencampuran kunci untuk menghasilkan per paket kunci, kemudian nomor urut untuk melindungi dari serangan replay, pemeriksaan integritas pesanan 64 bit atau MIC, pengguna inskripsi RC4 yang sama. Kemudian ada Robust Security Network atau RSN atau WPA2. Nah, WPA2 ini ada mode menghitung dengan Cheaper Block Chaining Message Authentication Kode Protocol atau disebut CCMP. Kemudian ada inskripsi AES dengan mode penghitung. Nah, ini gambar pace of operation. Nah, ini ada gambar dari discovery pace. Kemudian kemampuan negosiasi, yaitu nih kerahasiaan dan integritas dari web, TKIP, CCMP, khususnya vendor. Kemudian ada autentikasi kunci yang dibagikan sebelumnya khusus untuk vendor. Kemudian ada 802.1 kali, yaitu kerangka kerja autentikasi untuk jaringan EAA 802, yaitu pemohon atau klien, authenticator, titik akses, dan server autentikasi. Nomor per paket overhead sama dengan dapat atau artinya ya, dapat berjalan dengan kecepatan apapun. Kemudian perlu memutakhirkan driver hanya pada NIC dan firmware pada switch. Pengguna tidak diperbolehkan mengirim data apapun hingga diautentikasi. Autentikasi external device. Ini authenticator connected device. Kemudian ada 802.1x authentication, yaitu ada metode autentikasi dapat diubah tanpa memutakhirkan saklar dan titik akses, dan hanya klien dan server autentikasi yang perlu mengimplementasikan metode autentikasi. Nih, ini gambarnya autentikasinya dari station ke access point, kemudian authentication server. Nah, kemudian di sini ada WPA. WPA itu adalah singkatan dari Wi-Fi Protected Access, yaitu memodifikasi perangkat lunak ke sistem web atau Web Equivalent Privacy yang ada. Wi-Fi itu dibuat oleh Alice yang menunjukkan adanya satu compliance atau tindakan terhadap suatu aturan atau standar yang digariskan dengan protokol keamanan yang diciptakan oleh Wi-Fi Alliance. Untuk keamanan jaringan wireless, komputer dapat menginskripsi data Anda sehingga hanya penerima saja yang diharapkan dapat membaca data tersebut. Nah, fungsinya itu pencampuran kunci menghasilkan kunci per paket. Jadi, web itu mempunyai banyak kelemahan yang membuatnya itu mudah disusupi oleh hacker. Kemudian nomor urut untuk melindungi terhadap serangan replay. Nah, ada juga pemeriksa integritas 64 bit. Nah, kunci 128 bit itu hanya mempunyai tingkat pencapaian yang relatif rendah, tanpa peningkatan keamanan yang signifikan, sedangkan untuk 60 atau 64 bit pada beberapa perlengkapan lainnya mempunyai inskripsi yang sama baiknya. Kemudian ada menggunakan inskripsi RC4 yang sama. Nah, penjelasannya ini dengan cara keamanan yang standar, pastilah tetap akan mudah bagi hacker untuk menyusup. Namun dengan cara inskripsi ini pastilah akan membuat jaringan Anda lebih aman dari hacker. Jika kemungkinan, ada baiknya untuk menggunakan inskripsi WPA. Peralatan yang lebih tua dapat di-upgrade terlebih dahulu agar kompatibel dengan WPA itu. WPA dapat sangat menjanjikan dalam menjamin keamanan jaringan kabel Anda, namun masih tetap dapat dikalahkan oleh serangan DOS atau denial of service. Yang kedua, ada Robust Security Network atau RSN atau WPA2. Nah, WPA2 adalah perbaikan lanjutan dari WPA yang tadi yang pertama. Kemudian, yang pertama itu ada mode counter dengan Cheaper Block Chaining Message Authentication Kode Protocol atau CCMP. Kemudian inskripsi AES dengan mode penghitung.
Ini yang ketiga ada fase transfer data yang dilindungi atau skema untuk mengumpulkan data. Di sini topologi Integrity Protocol atau TKPI adalah sebuah protokol yang didefinisikan oleh IEEE 802.11i yang mengkhususkan untuk jaringan nirkabel untuk menggantikan web. TKIP ini didesain untuk menggantikan web tanpa bisa mengubah atau mengganti perangkat keras maksudnya. Nah, hal ini diperlukan karena buruknya jenis pengamanan web meninggalkan jaringan nirkabel tanpa aktif mengamankan link layer. Nah, solusi untuk masalah ini itu tidak akan menunggu untuk menggantikan manfaat dari perangkat keras. Untuk alasan tersebut, TKPI seperti web menggunakan skema kunci berdasarkan RC4 tadi yang di WPA1 RC4. Tetapi tidak seperti web, TKIP mengenkripsi semua paket data yang dikirim dengan kunci enkripsi yang uniknya sendiri. Jadi beda sama web itu, ada tersendiri lah beda. Terus kemudian ada mode kontra CBC MAC protokol atau CCNP. Nah, ini ada dua mode counter dengan super block signing message authentication kode protokol atau CCNP untuk integritas. Ini sama kayak WAP2, maksudnya WPA2. Terus ada gunakan mode penghitung AES untuk enkripsi. Nah, ini yang keempat ada pseudo random function. Fungsinya apa sih? Nih, bukan fungsi sini penjelasannya. PRC itu diperlukan untuk menghasilkan nonce dan kunci. Kemudian yang kedua, HNAC SH1 digunakan untuk semua. Input K yaitu kunci rahasia. A gunakan string teknis spesifik, dan B gunakan data spesifik atau length. Kemudian yang keempat, set counter ke 0 dan ambil yang diinginkan jumlah bit dari kiri jika kurang dari 160. Kemudian yang kelima ada jika dibutuhkan lebih dari 160 bit, jalankan fungsi lagi dengan nomor urut. Contoh berikut, kunci temporal berpasangan untuk CCNP PTK-PRM. Inskripsi kunci berpasangan minimal AP ADDR STA ADDR. Maksimal tuh AP ADDR STA ADDR, minimal announce maksimal announce 384. Kemudian masalah keamanan yang ditangani. Nah, pertama tidak ada spoofing alamat, MAC atau MAC address termasuk dalam MICEL atau MIC dan CCNP MAC. Kedua, tidak ada replay, setiap eject memiliki nomor sequence TSC di TKIP dan PIN di CCNP. Kemudian yang ketiga, tidak ada pemulihan kunci berbasis kamus. Sebuah kunci adalah komputer yang menghasilkan angka biner. Yang keempat, tidak ada pemulihan case stream atau masing-masing kunci hanya digunakan sekali dalam TKIP, no case stream di CCNP. Kemudian yang kelima ada no weak key attack byte dalam 4 di TKP, juga mencegah kunci weak, kunci tidak digunakan kembali. Kemudian yang keenam ada no roach APS, ada mutual authentication optional. Nah, beberapa AP memberikan sertifikat tidak ditunjukkan. Serangan DOS menggunakan disoccupation atau the authentication attack NGNT frames masih belum dienkripsi. Nah, ini ada Wireless Application Protocol atau WAP. Standar untuk menyediakan akses nirkabel bagi pengguna seluler ke telepon dan layanan informasi. Pembatasan yang signifikan pada perangkat jaringan, tampilan dengan privasi. Kemudian ada spesifikasi WAP, yaitu ada model pemrograman, markup bahasa, browser kecil, tumpukan protokol komunikasi ringan, dan kerangka kerja aplikasi. Nah, ini ada Wireless Markup Language. Nah, isinya itu menjelaskan konten fungsinya, maksudnya menjelaskan konten dan format untuk tampilan data pada perangkat keras dengan bandwidth terbatas, ukuran layar, dan kemampuan input pengguna. Nah, fitur-fiturnya itu ada
teks atau gambar format dan perintah tata letak, kemudian metafora organisasi kartu per kartu, kemudian ada dukungan untuk navigasi di antara card dan deck. Card maksudnya cards and deck, yaitu kartu dan kartu. Selanjutnya ada web infrastruktur, yaitu filter HTML dan proxy web mungkin terpisah atau ditempatkan bersama. Kemudian ada filter HTML mengkonversi HTML ke WML, dan proxy web mengkonversi WML ke WML biner yang lebih ringkas. Ini gambar dari web infrastruktur. Kemudian ada wireless markup language, yaitu menjelaskan konten dan format untuk tampilan data pada perangkat dengan bandwidth terbatas, ukuran layar, dan kemampuan input pengguna. Fiturnya ini ada perintah performa dan tata letak atau gambar, metafora organisasi atau kartu per kartu, kemudian ada dukungan untuk navigasi di antara kartu atau kartu dan kartu, seperti tadi ya. Yang tadi saya jelaskan ada tuh. Terus halaman HTML itu sama aja kayak kartu, yaitu satu set kartu interaksi. Nah, ini ada web arsitektur. Pertama ada layanan keamanan ya. Ini perpustakaan kriptografi, yaitu integritas, tanda tangan, dan inskripsi. Kemudian autentikasi, ada WTLS dan TLS, autentikasi klien HTTP, identitas, modul identitas web, menyimpan ID pengguna dan rahasia. Kemudian ada PKI, yaitu sertifikat manager, ada transportasi aman, yaitu WTLS lebih dari datagram TLS melalui TCP. Kemudian ada secure behavior, yaitu beberapa pembawa MIS atau IP memberikan keamanan atau IP security. Nah, ini ada berdasarkan penemuan keamanannya External Functionality Interface, yaitu EFI. Fungsi itu memungkinkan aplikasi untuk menemukan fungsi atau layanan apa saja yang tersedia pada perangkat. Kemudian ada penyediaan. Ini penyediaan itu tetapan parameter yang diperlukan untuk mengakses layanan jaringan. Kemudian ada penemuan navigasi, yaitu temukan layanan jaringan baru. Dan ada pencarian layanan, yaitu temukan parameter layanan menggunakan DNS. Nah, ini ada Web Application Environment atau WAE, yaitu modul dan alat perangkat lunak untuk memudahkan pengembangan aplikasi dan perangkat yang didukung oleh web. Nah, agen pengguna web atau modul perangkat lunak untuk berbagai fungsi perangkat, misalnya tampilan, aplikasi telepon dan kabel, yaitu modul perangkat lunak untuk telepon. Pengkodean konten standar, yaitu modul perangkat lunak untuk server menghasil konten web. Dan ada push atau layanan push over the air, yaitu push OTA, memungkinkan ponsel menerima konten yang didorong oleh server. Nah, ada juga web protokol arsitekturnya. Di sini ada 4. Yang pertama mengasumsikan bahwa layanan pembawa tidak mendukung TCP atau IP. Kemudian yang kedua ada wireless session protocol atau WSP, mendukung sesi tanpa koneksi dan berorientasi koneksi, memungkinkan server atau mempush untuk siaran dan peringatan. Kemudian yang ketiga ada wireless transaction protocol, yaitu WTP. Ini TCP ringan, optional, configuration, PDU, berorientasi transaksi, tidak ada pengaturan koneksi atau tiga kelas transaksi ini. Ada 3 kelas transaksi pada WTP. Yang pertama kelas 0, yaitu kirim yang tidak dapat diandalkan tanpa respon, digunakan untuk mempush. Kemudian yang kelas 1, kirim yang andal tanpa respon, yaitu digunakan untuk dorong yang andal. Kemudian kelas kedua ada kirim dengan satu respon yang dapat diandalkan atau attack. Yang keempat ada wireless datagram protocol atau WDP, itu menyembunyikan detail berbagai beres mungkin fragmen. Selanjutnya ada Wireless Transport Layer Security atau WTLS. Yang pertama memberikan keamanan antara perangkat seluler dan gateway WAP. Nah, ini fungsinya memberikan integritas data, privacy, dan autentikasi. Kemudian ada berdasarkan TLS, yaitu struktur data terkompresi, format sertifikat, terkompresi
Kemudian ada paket berbasis daripada desain berbasis aliran. Yang ketiga ada gateway WAP, menerjemahkan WTLS atau TLS nirkabel, mungkin bukan IP, atau web versi 2 ya, menggunakan TLS atau end-to-end. Kemudian ada WTLS protokol arsitektur, ini gambarnya WTLS record protokol, yaitu pertukaran kunci dan tanda tangan RSA, SSC atau elliptic, DH untuk menghasilkan pre-master secret. Kemudian ada enkripsi DES, 3DES, dan RC5, dan pesan intisari yaitu MD5 SHA-1. Nah, yang terakhir ini ada WPA2 end-to-end security over IP. Ini ada gambarnya. Emang nggak kelihatan karena kecil banget ya, dari sananya juga ngeblur. Ini yang pertama ada gateway, hanya meneruskan pesan terenkripsi atau jangan mendeskripsi. Kemudian ini gambarnya gateway. Gateway dapat bertindak sebagai router atau asumsikan kedua belah pihak berbasis IP. Yang ketiga ada pengalihan gateway, WAP diizinkan. Isinya itu klien terhubung melalui gateway WAP eksternal. Kemudian server aplikasi dapat meminta klien terhubung melalui gateway pribadi. Nah, ini gambarnya gateway pribadi. Nah, itu dia penjelasan atau presentasi tentang Well.Works Security. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.